Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Anak-anak, jadi siapa yang pertama kali masuk Zoom ya? Saya, Pak. Oke, karena kamu yang pertama kali masuk Zoom, silakan. Ayo pimpin doa teman-temanmu. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, karena kamu telah memimpin doa. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, untuk Mas Agung Pambudi apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, untuk Mas Indi Mars Baramukti apakah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Bapak sangat bangga kepada kalian. Ya, kemarin kita telah belajar tentang pengertian wirausaha. Apa ada yang masih ingat apa sih pengertian dari wirausaha itu? Saya, Pak. Ya, silahkan kepada Mas Indi bisa memberikan jawabannya. Pengertian dari wirausaha yaitu orang yang memiliki suatu usaha, Pak. Ya, bagus sekali Mas Indi atas jawabannya. Ya benar. Ternyata wirausaha itu ada banyak di lingkungan sekitar kita loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membangkitkan semangat kita terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Oke, setelah kalian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, pastinya kalian sudah semangat ya. Oke, langsung saja Bapak akan membacakan materi pada pembelajaran kali ini. Oke, materi pembelajaran pada kali ini yaitu keberagaman wirausaha. Oke, yang pertama ada manfaat keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Manfaat keberagaman wirausaha dalam masyarakat itu ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat pengangguran dalam lingkungan tersebut.
Yang ketiga, program CSR sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Yang keempat, melatih individu untuk dapat memanfaatkan peluang. Dan yang kelima yaitu melatih individu untuk menjadi lebih baik lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Pak. Ya, untuk Mas Agung silakan. Izin bertanya, Pak. Apa Ya. sih yang dimaksud dengan CSR itu, Pak? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Mas Agung. Ya, CSR adalah sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Program CSR yang dibuat oleh perusahaan biasanya terfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan dan bersifat berkelanjutan. Oke, selanjutnya Bapak akan memutar video mengenai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Pak mulai menyetel videonya ya. Silakan untuk kalian bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita kembali bertemu di channel Cerdas Belajar. Pembelajaran kita kali ini adalah bacaan berjudul Gelang Benang Kreatif Mengisi Waktu Luang. Sebelum kita menyaksikan video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dapat bermanfaat untuk kita. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan.
Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Nah, itu adalah contoh video dari manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak akan memberi kalian pertanyaan ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Agung. Ya, jenis usaha yang dilakukan oleh Man dan teman-temannya yaitu berdagang aneka karet gelang, Pak. Ya, bagus sekali Mas Agung atas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Sekarang untuk Mas Indi. Pertanyaan yang kedua untuk Mas Indi yaitu, apa saja sih manfaat dari usaha karet gelang tersebut? Manfaat dari usaha karet gelang tersebut untuk menambah uang jajan dan meringankan ekonomi keluarga, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Indi. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya sekarang. Menurut kalian, sikap apa saja yang dapat kita pelajari dari teks contoh keberagaman wirausaha tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Ya, kepada Mas Agung lagi, silahkan. Sikap yang dapat kita pelajari dari usaha tersebut adalah pandai dan kreatif memanfaatkan waktu luang, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya anak-anak. Ya, kalian semua memang pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan video pembelajaran mengenai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kalian bisa menyimaknya ya. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Kegiatan wirausaha yang pertama yakni usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Industri-industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan.
Contoh industri kecil adalah usaha kerajinan, misalnya pembuatan keramik, meja, kursi, anyaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha perdagangan yaitu pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan lain-lain. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina pemulung. Mengapa? Karena semua pekerjaan halal adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Oke, itu adalah video contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dari video pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Pak. Ya, kepada Mas Indi, silakan. Di lingkungan sekitar Bapak, Apakah bisa diulang pertanyaannya, Mas Indi? Ini Mas Indi jadi bertanya nggak sih? cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Pertanyaannya, di lingkungan sekitar Bapak, ada contoh keberagaman wirausaha apa saja ya, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mas Indi. Ya, di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak sendiri ada wirausaha industri roti. Nah, sekarang giliran Bapak yang tanya kalian satu-satu. Nah, masing-masing dari kalian harus menjawab satu-satu ya. Oke. Pertanyaan Bapak sama dengan pertanyaan Mas Indi, yaitu di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian ada usaha apa ya? Untuk Mas Agung bisa menjawabnya. Di lingkungan sekitar Mas Agung ada usaha apa ya? Ya, silahkan.
tetangga saya ada yang nyelengso, Pak, yang gergaji kayu itu, nyelengso. Terus juga ada yang jadi petani, Pak. Bagus sekali jawabannya Mas Agung. Di lingkungan sekitar tempat tinggal Mas Indi sendiri, ada usaha apa aja ya? Gimana Mas Indi, apakah suara Bapak dapat terdengar? Baik, halo. Hai. Gimana Mas Indi? Apakah terkendala dengan sinyal? Oke, lanjut aja ya. Mungkin karena Mas Indi terkendala sinyal. Oke, terima kasih untuk jawaban yang tadi. Oke, selanjutnya Bapak akan bentuk 2 kelompok ya, yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 sendiri anggotanya yaitu ada Mas Indi. Dan untuk kelompok 2 sendiri anggotanya ada Mas Agung. Nah, tugas kalian yaitu harus mengisi contoh usaha dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan pada tabel berikut ini. Bapak beri waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakannya. Oke. Apakah tugasnya dapat dimengerti anak-anak? Bisa dimengerti, Pak. Oke. Baik, karena waktunya sudah 10 menit lebih, untuk yang mau presentasi duluan dari kelompok mana nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 duluan? Jadi saya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok 2 bisa memulai presentasinya. Ya, untuk contoh usaha di bidang pertanian itu sebenarnya banyak, Pak, kayak petani padi, kemudian petani jagung, terus ada petani jambu kristal, seperti itu. Terus kalau contoh usaha di bidang industri itu ada di industri kain, kemudian industri kayak ngelas-ngelas gitu, Pak. Terus kalau contoh usaha di bidang perdagangan itu buka warung, Pak. Terus juga ada sales seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 bisa mulai presentasinya. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, untuk di bidang usaha pertanian, ada petani padi, petani kacang hijau. Kemudian untuk industri, ada industri kain juga. Kemudian ada seperti masker dan lain-lain. Kemudian untuk perdagangan, ada jualan buka warung, seperti jualan pulsa dan lain-lain, Pak. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Tadi kan kalian sudah mempelajari materi tentang contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ada dari kalian yang cita-citanya pengen jadi seorang wirausaha? Saya tidak, Pak. Oh, ternyata Mas Agung tidak ingin jadi seorang wirausaha. Untuk Mas Indi, apakah cita-citanya pengen jadi seorang wirausaha? Iya Pak, saya ingin jadi wirausaha Pak. Ya, pengen jadi wirausaha apa ya, Mas? Jadi reseller Pak. Reseller apa ya? Banyak Pak. Ya banyak, contohin dong satu. Reseller baju, reseller Misalnya roti. baju. Reseller baju apa? Baju koko? Baju sama alat-alat elektronik. Wah, bagus sekali cita-cita dari Mas Indi. Sudah memandang visi ke depan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memberi kalian tugas mengerjakan soal yang ada di grup WhatsApp kelas. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengirimnya ke WA pribadi Pak Guru. Nah, Pak Guru beri waktu 3 hari untuk mengumpulkan tugasnya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya ya. Materinya yaitu tentang pembuatan poster wirausaha. Nah, baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doa. Nah, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.